Perkenalkan, saya salah satu masyarakat Tegalalang dari perwakilan anak muda yang ingin menjelaskan sedikit tentang prosesi ngerebag itu sendiri. Sepengetahuan dan literasi berdasarkan sumber yang telah saya pelajari bahwa ngerebag ini sudah sekitaran tahun 1800-an, yang dimana awalnya berdasarkan catatan sejarah dari Babat atau Purano Ida Dwagung Made Sugropopulun, itu Ida Batara Langit atau bisa kita sebut raja pertama di Tegalalang, melakukan perjalanan sebelum terjadinya ngerebag. Sedikit perjalanan beliau sebelum dari Sangeh menuju Tegalalang. Sesampainya di Tegalalang, beliau melihat wilayah ini dipenuhi dengan ilalang, dalam bahasa Balinya ambengan. Nah, jadi sesampainya beliau di Tegalalang, beliau melakukan meditasi, melihat hamparan alang-alang yang sangat luas. Selesai beliau melakukan meditasi, beliau mendapatkan wahyu atau anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa bahwa di Tegalalang ini harus membangun pura yang namanya Derbingin. Nah, petunjuk yang beliau dapat itu berupa sinar menuju ke Pura Derbingin yang sekarang, yang dimana di Pura Derbingin itu sudah ada batu besar yang dimana sesuai dengan catatan sejarah, yaitu batu itu adalah balai banjarnya para Wong Samar. Nah, karena wahyu yang didapat oleh beliau, jadi beliau mengikuti sinar tersebut yang jatuh tepat pada batu tersebut. Nah, di sanalah beliau pertama menancapkan, kalau kita di Bali istilahnya turus hidup. Turus hidup itu adalah pohon-pohonan yang digunakan untuk membuat suatu pelinggih. Jadi di sana beliau mendirikan pelinggih menggunakan turus hidup atau turus lumbung. Nah, setelah beliau, singkat cerita, setelah beliau mendirikan turus lumbung, keesokan harinya turus lumbung itu roboh. Nah, awalnya beliau biasa saja menanggapi, sampai ketiga kalinya turus lumbung yang didirikan oleh beliau itu roboh. Nah, setelah itu beliau bermeditasi lagi di sana, di Pura Derbingin yang sekarang. Setelah meditasi, tiba-tiba dihampiri oleh salah satu kelihan atau koordinator atau ketua dari kaum Wong Samar itu sendiri. Nah, singkat cerita, di sana beliau melakukan percakapan atau disamo istilahnya kalau kita di Bali. Disamo itu perjanjian yang harus kita lakukan ya, secara penjelasan sederhananya. Nah, di sana beliau melakukan percakapan. Percakapannya seperti ini. Saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Kamu siapa? Saya adalah Ida Dwagung Made atau Cokordo Sugropopulun Matur Sisip Ratu Ida Batara Langit. Saya adalah Dwagung Made yang berasal dari Puri Sukawati. Nah, kagetlah si koordinator Wong Samar ini. Ternyata beliau ini adalah terah dalam, artinya keturunan raja. Setelah kaget,
koordinator Wong Samar ini bertanya, nah Ida Dwagong melakukan apa di sini? Saya melakukan yoga semedi, mendapatkan wahyu bahwa harus mendirikan sebuah pura. Nah di sanalah koordinator Wong Samar ini kaget. Nah Yen Sampun Gendan, kalau sudah seperti itu, saya izinkan untuk mendirikan pura di sini. Kenapa beliau mendirikan pura? Ditanyakan lagi alasannya. Dan pura ini adalah penyawangan ke Dewi Danu Sugro Pepundun Ida Bathara Dewi Danu Batur. Kaget lagi lah nih si Wong Samar ini lah. Tiang juga adalah panja dari Ida Bathari Danu Batur. Jadi sepakat di sana dan menemukan titik tengah bahwa antara Ida Dalem dan koordinator ini, mereka menyadari bahwa sama-sama panja dari Ida Dewi Danu Batur. Jadi di sanalah ada bisamo bahwa akan melakukan kerjasama gotong royong untuk membangun pura sampai pura itu jadi. Nah, tapi tidak seperti sekarang yang sudah lengkap, ada Jabo Tengah dan ada Jeruan. Nah dulu sebelum terjadi seperti sekarang itu Pura Dorbingin itu hanya di Jeruan. Sekarang pun bukti sejarahnya masih ada sebuah peligih yang ada batunya yang berada di Jabo Tengah, Jabo Madio. Titik pelinggihnya itu di timur, kalau kita di Bali sebutnya Kajak Angin ya, lupa yang bahasa Indonesianya, Kajak Angin ke arah Gunung Agung. Nah, jadi di sanalah beliau melakukan mediasi. Jadi gimana nih untuk kelanjutannya? Kata si koordinator Wong Samar Riki bahwa Ida Dwagong Made akan membangun pura. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Di sana Dwagong Made bertanya, kalau kamu mau ikut andil dalam ini, gimana saya komunikasi? Sedangkan kamu makhluk astral dan saya ini adalah manusia biasa. Nah disinilah terjadi bisamo ngerebag ini itu sendiri. Yening sampun nikah pikayun Ida Dwagong, nikang banyak Ida Dwagong, ring Buddha Kliwon Pang. Buddha Kliwon Pang itu 1 hari sebelum Puja Wali. Puja Wali dan Buddha Dorbingin itu Wuraspati Kliwon Pang. Setiap 6 bulan sekali jatuhnya. Ngerebag itu terjadi dan dilakukan itu 6 bulan sekali. Nah kembali ke bisamo yang dilakukan antara Klian Gamang dan Ida Bathara Lelangit, Ida Dalem, nikang Panyai Ratu ngiter buano ring sejebal desa adat Tegalalang, mangdo nyuti rupo alias nyaru agar mukanya itu disamarkan, mepayas, berias agar mukanya itu samar. Dengan mengucapkan slogan Surya Eyo, PPDB Pengayah Pura Dorbingin. Nah, di sanalah sepakat, yening sampun gendan, kayun jeruwe, titiang jaging margiang, napi kayun jeruwe, duaning niki, genah niki, mangda sarang-sarang, ngeras titi, tur, bergotong royong untuk membangun agar Pura Dorbingin itu dibangun secara lancar, seperti itu. Nah, itu titik benang merahnya bahwa sebenarnya ngerebag itu maknanya secara spesifik untuk memanggil semeton-semeton, karena di Pura Dorbingin ini filosofinya itu adalah kenapa Pura Dorbingin? Pura Dorbingin itu 3 alam, bur, buah, suah. Bur ini Ida Sang Hyang Widiwaso, buah ini adalah kita sebagai manusia. Nah, alam bawah ini adalah Wong Samar yang saya sebutkan tadi. Nah, disinilah agar bersinergi untuk melakukan upacara dan segala macam persembahan terhadap Ida Sang Hyang Widiwaso. Jadi gitu. Makanya di pengerebagan ini istilahnya kayak memanggil semeton-semeton kita yang tidak kelihatan agar ikut serta dalam mempersiapkan Puja Wali ring Buddha Kliwon Pang sehari sebelum Puja Wali di Pura Dorbingin itu sendiri. Nah, seperti itu singkat cerita teman-teman. Kalau saya jabarkan secara spesifik lagi, secara luas, butuh waktu yang sangat lama. Prosesi ngerebag itu selain tujuannya memang untuk menetralisir, karena Puja Wali di mana-mana menetralisir karena ada mecaru, ada melasti, itu sudah pasti ngewaliang buto agar menjadi dewa, agar tidak melakukan huru-hara di lingkungan kita sekitar. Pada intinya kita bersinergi bersama makhluk yang tidak kelihatan karena kita berdampingan cuma beda dimensi. Jadi seperti itu proses terjadinya ngerebag pada punya itu adalah terjadinya bisamo atau perjanjian antara Ida Dalem dan kelompok Wong Samar itu sendiri. Sampai sekarang
antara tulisan sejarah sama bukti autentik sejarah itu sendiri masih ada. Secara fisik itu adalah pelinyih batu yang saya sebutkan tadi. Kemudian secara tertulis adalah Purana atau babat kerajaan Tegalalang itu sendiri. Nah, sesampainya Borobudur Bingin itu seperti sekarang dilanjutkan oleh Rain Ida Sugro Pukulun Sanemo Wasto Sanemo Pesengan Ida Cekordo Ketut Segaro Matur sisip di Ratu Ida di Langit Ida Ketut Segaro dikilah yang melanjutkan prosesi upacara di Borobudur Bingin itu sampai Katuran Pujawali Ngresigana, karena Ida Dogong Made melanjutkan perjalanannya ke lain tempat dan sampai sekarang Tegalalang melakukan ada kaitan dan hubungan dengan daerah itu sendiri. Jadi seperti itu, ngerebag itu poinnya juga tidak dilaksanakan karena itu adalah sebuah bisamu. Nah, jadi demikian teman-teman penjelasan dari saya. Jika kurang berkenan, mohon maaf. Jadi teman-teman yang ingin melakukan riset ataupun mengenal lebih jauh tentang rebag atau terlibat langsung, silakan datang ke Tegalalang setiap 6 bulan sekali, tepatnya di Budak Kliwon, Pahang, di Pegatuaan. Nah, di Pegatuaan pas mencabut tenyor. Pada saat mencabut tenyor di sana dah. Prosesinya banyak sekali dari pagi sampai malam. Jadi seperti itu teman-teman dulu. Jika ada kesalahan kata dan tidak berkenan di hati teman-teman ataupun di pemikiran teman-teman, saya selaku perwakilan anak muda, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu di upacara penggerbagan berikutnya dan sampai jumpa.